Selamat pagi dan selamat menonton video ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Kali ini saya sedikit akan menginformasikan tentang smartphone canggih terbaru dan termurah yang dipersenjatai dengan chipset Snapdragon 865, yakni iQOO Neo 3. iQOO merupakan sub-brand dari Vivo, produsen smartphone asal China yang notabene terkenal dalam memproduksi smartphone dengan spek yang mumpuni namun dengan harga yang terjangkau, sembari tetap menjaga kualitas. iQOO Neo 3 yang diluncurkan secara resmi di China pada tanggal 23 April 2020 kemarin merupakan seri opsional dari iQOO 3 yang terlebih dahulu telah diluncurkan secara resmi pada tanggal 25 Februari 2020. Dilihat dari luar, penampakan iQOO Neo 3 hampir tidak berbeda dengan iQOO 3. Meskipun demikian, dilansir dari data di GSM Arena, dimensi dari iQOO Neo 3 sendiri adalah 163,7 x 75,6 x 8,9 mm, lebih besar daripada iQOO 3 yang memiliki dimensi 158,5 x 74,9 x 9,2 mm. Ukuran iQOO Neo 3 sebesar 6,57 inci, sedangkan iQOO 3 memiliki ukuran 6,44 inci. Namun dengan dimensi dan ukuran lebih besar, bobot dari iQOO Neo 3 justru lebih ringan 16 gram. Perbedaan lainnya ada pada jenis layar, di mana iQOO Neo 3 mengusung layar IPS LCD, sedangkan iQOO 3 mengusung layar Super AMOLED. Penggunaan layar IPS LCD pada iQOO Neo 3 mungkin merupakan salah satu strategi penghematan yang dilakukan karena biaya produksi layar Super AMOLED yang lebih mahal. Perbedaan lainnya ada pada tingkat refresh rate, di mana iQOO Neo 3 memiliki refresh rate sebesar 144 Hz, sedangkan iQOO 3 memiliki refresh rate sebesar 60 Hz. Sekedar info, untuk refresh rate memiliki pengaruh yang signifikan untuk kecepatan smartphone dalam merespon tiap klik atau sentuhan pada layar. Semakin besar refresh rate, maka makin cepat kinerja respon yang dikeluarkan. Selain itu, refresh rate juga mempengaruhi kualitas grafik yang disajikan. Makin besar refresh rate, akan makin mulus kualitas gambar dan pergerakan animasi di smartphone. Ini yang saya tidak sangka akan dimiliki oleh iQOO Neo 3, yang sejatinya merupakan versi ekonomis daripada iQOO 3. Meskipun demikian, ada sejumlah informasi yang menyatakan bahwa iQOO 3 memiliki touch sensing sebesar 180 Hz, sehingga lebih cepat dan responsif. Perbedaan lainnya ada pada perlindungan layar, di mana iQOO Neo 3 sesuai data di GSM Arena tidak tertera adanya informasi tentang Corning Gorilla Glass, yang bisa jadi merupakan salah satu strategi penghematan biaya produksi iQOO Neo 3. Di sisi lain, iQOO 3 sudah mengusung Corning Gorilla Glass 6 yang menambah perlindungan bagi smartphone. Perbedaan lainnya ada pada kamera, di mana kamera belakang iQOO Neo 3 hanya terdiri dari 3 kamera, yaitu kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sedangkan pada iQOO 3 sudah terdiri dari 4 kamera, yaitu kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 13 megapiksel, kamera telefoto 13 megapiksel, dan kamera depth 2 megapiksel. Kemudian untuk kamera depan, pada iQOO Neo 3 dan iQOO 3 sama-sama mengusung 16 megapiksel. Namun pada iQOO Neo 3 menggunakan aperture f2, sedangkan pada iQOO 3 menggunakan aperture f2,5. Sedikit informasi, aperture di sini maksudnya adalah bukaan lensa, yang cara membacanya berkebalikan, di mana makin besar angka aperture, maka makin kecil bukaan lensa. Agak mengejutkan juga di mana aperture yang dimiliki seri iQOO Neo 3 justru lebih besar daripada iQOO 3. Perbedaan lainnya ada pada sound quality. Sama-sama memiliki jack 3,5 mm, namun untuk iQOO Neo 3 memiliki kualitas suara 24 bit, sedangkan iQOO 3 memiliki kualitas suara yang lebih unggul, yaitu 32 bit. Perbedaan selanjutnya ada pada versi Bluetooth, di mana iQOO Neo 3 versi Bluetooth-nya adalah 5.0, sedangkan pada iQOO 3 memiliki Bluetooth 5.1. Perbedaan selanjutnya adalah pada kapasitas dan daya charge baterai, di mana pada iQOO Neo 3 memiliki kapasitas sebesar 4500 mAh,
dengan daya charge 44 watt. Sedangkan pada IQ3 memiliki kapasitas sebesar 4400 mAh dengan daya charge 5,55 watt. Hal ini berdampak pada waktu charge yang lebih singkat pada IQ3. Dengan berbagai perbedaan tadi, ada beberapa fitur yang dimiliki oleh keduanya yang sama, yakni sama-sama menggunakan chipset Snapdragon 865, menggunakan LPDDR5, RAM, dan UFS 3.1 untuk peningkatan kinerja smartphone. Kemudian adanya dukungan untuk jaringan 5G, serta Monster Touch Button yang merupakan dua tombol di salah satu sisi smartphone yang digunakan sebagai tombol makro untuk dapat meningkatkan keleluasaan kendali dalam bermain game. Untuk harganya, smartphone ini dibanderol dengan harga sekitar 380 euro atau 2.698 yuan, yang kalau dirupiahkan menjadi sekitar 6 juta rupiah. Lebih murah dibandingkan seri IQ3 versi 4G seharga 7 juta rupiah dan seri IQ3 versi 5G seharga 8,67 juta rupiah. Sekedar informasi lagi, untuk seri IQ Neo 3 ini sudah mendukung jaringan 5G. Menjadi smartphone pengusung aliran Snapdragon terbaru 865 yang termurah, sangat disayangkan apabila smartphone ini tidak masuk ke Indonesia secara resmi. Dikarenakan peraturan IMEI, smartphone black market tidak akan memiliki konektivitas internet dan jaringan, sehingga tidak bisa digunakan untuk menerima ataupun berkirim data semisal telepon dan internet. Menurut saya, kualitas dari suatu smartphone dapat terlihat dari kualitas chipset yang digunakan. Makin mutakhir kualitas chipset suatu smartphone, maka makin terfleksipkan suatu jenis smartphone. Seperti smartphone IQ Neo 3 ini yang menggunakan chipset Snapdragon 865 terbaru. Kalau kalian memiliki pendapat terkait bagaimana melihat kualitas suatu smartphone, silakan ditulis di kolom komentar. Demikian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Silakan like apabila kalian suka dan dislike apabila kalian tidak suka. Dan jangan lupa untuk subscribe serta membunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.